Ini view-nya gede-gede banget ya, lumayan 58.000, 66.000, ada yang 169.000. Ini udah dapat 1.200.000-an teman-teman. Nah, ini kan siapa yang mau ngasih duit segini gitu kan. Ini adalah sifatnya siapa cepat dia dapat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini mungkin campaign ini udah habis teman-teman, jangan berkecil hati. Pasti nanti ada lagi campaign yang seperti ini ya, UGC. Jadi secepat itu teman-teman, selaris itu ya untuk di konten.com. Guys, ternyata ada campaign di konten.com yang konsep videonya tuh mudah banget dibuat. Nih, cuma bikin slide-slide gini aja. Tapi CPM-nya gede banget teman-teman. Yuk, kita bahas. Ya oke teman-teman, sekarang kita udah berada di konten.com. Ini adalah tampilan campaign. Nah, jadi di menu ini tuh campaignnya tersedia semua nih di sini. Oke, buat teman-teman yang belum nonton video saya sebelumnya itu ada 2 video yang sudah saya upload ya. Yang pertama adalah tentang pengenalan konten.com, yang kedua adalah tentang bagaimana caranya editing, kemudian bagaimana caranya submit videonya. Nah, di konten ketiga ini tentang konten.com, saya akan bahas mengenai ada campaign yang mudah banget teman-teman. Kita hanya bikin slide-slide aja ya, atau namanya adalah carousel TikTok ya, dalam bentuk gambar gitu. Jadi simpelnya adalah slide-slide aja, dan kemudian di slide-slide itu berisikan dengan konten yang sudah di brief di dalam campaign yang akan kita tuju ini. Jadi simpelnya seperti itu teman-teman. Jadi langsung aja kita masuk ke campaignnya, kita scroll ke bawah. Kan kita sekarang udah ada di menu campaign nih, jadi tinggal scroll ke bawah. Nah, yang ini teman-teman, sebenarnya ini kategorinya adalah UGC atau User Generated Content. Jadi ini bukan clipping ya teman-teman. Kalau clipping ini di sini ada logonya ya, ada tandanya clipping ya, clipping. Nah, UGC User Generated Content. Buat teman-teman yang belum tahu UGC, mungkin boleh tonton videonya yang pernah saya bahas ya di video sebelumnya. Linknya ada di pojok kanan atas. Kalian tinggal klik aja, otomatis nanti akan diarahkan ke video yang saya maksud. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu UGC sama sekali, mungkin saya jelaskan singkat aja. Jadi UGC itu istilahnya seperti influencer teman-teman, atau singkatnya adalah kita mempromosikan brand atau mempromosikan barang atau jasa atau produk punya orang lain, tapi dalam proses mempromosikannya ya itu dilakukan secara soft ya. Jadi mungkin hampir tidak kelihatan, jalannya itu ya natural aja. Misal kalian ngiklanin produk Cleo ya, minuman mineral. Misal teman-teman lagi jalan-jalan, kemudian di tote bag teman-teman atau di tas kalian itu ada Cleo yang kalian minum pada saat kelelahan misalnya. Nah, itu termasuk konten UGC teman-teman, dan bisa dibilang sekarang itu eranya udah berubah teman-teman. Jadi buat brand-brand di luar sana ketika mau masang iklan ya, atau mengajak kerjasama atau endorsement ke influencer itu mikir 2 kali. Oke, kita langsung balik lagi ke topik utama. Coba kita langsung buka campaignnya itu seperti apa. Jadi ini teman-teman, ini konten UGC-nya. Jadi kita disuruh untuk mempromosikan Hyperplay Carousel Post. Nah, jadi kita mempromosikan Hyperplay. Nah, Hyperplay itu apa sih sebenarnya? Nah, tugas kita adalah membaca briefnya yang ada di sini. Jadi kita baca briefnya di sini. Minimal follower itu ada 10. Jadi buat teman-teman yang followernya belum 10, kalian belum bisa untuk menjalankan atau mengerjakan campaign ini. Kemudian niche akunnya di sini gaming tentunya ya, musik, kemudian entertainment. Kemudian di sini platformnya TikTok aja yang diperbolehkan, durasinya 10-60 detik. Kemudian di sini elemen wajibnya. Nah, ini bisa kalian baca sendiri ya. Ini sebenarnya brief singkatnya. Nah, brief lengkapnya ada di mana? Mereka itu mencantumkan juga di bagian materi yang ada di sini, teman-teman. Mungkin kita geser ke sini, kemudian kita scroll. Di sini ada websitenya, kemudian ada aset fotonya. Di sini kita bisa buka teman-teman, akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Nah, ini nantinya bisa kita jadikan sebagai bahan untuk membuat carousel gambar ya di dalam TikTok yang akan kita nanti eksekusi. Jadi ini bisa dijadikan sebagai gambar konten. Kemudian ini adalah logo super Hyperplay-nya. Kita bisa cantumkan juga di konten yang akan kita bikin nantinya. Oke, kita balik lagi ke konten.com. Di sini aset foto udah kita buka, brief. Nah, di sini briefnya teman-teman, ini ada file terpisahnya. Kita coba klik buka di sini, akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Nah, ini dia. Jadi ini untuk brief secara lengkapnya
Ya, jadi ini adalah skrip konten promosi website hyperplay.id. Nah, ini bisa kita baca. Di sini headline kontennya adalah rekomendasi website top up. Nah, kemudian di sini untuk jumlah carouselnya ya, jumlah slide-nya ya, itu maksimal 7, teman-teman. Jadi satu itu sebagai slide pembuka atau penutup, kemudian 5 slide berikutnya adalah review platform top up-nya, kemudian satu slide untuk penutup gitu, teman-teman. Kemudian ini ada briefnya. Jadi mohon untuk membuat konten dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi untuk judul konten itu sudah ditentukan. Di sini ada 4 judul konten ya. Yang pertama adalah rekomendasi tempat top up ML paling cepat, kemudian terpercaya ya, dan kemudian aman, dan kemudian dengan CS paling fast respon. Nah, ini menjadi hooknya ya. Jadi ini nanti ditaruh di bagian depan. Jadi kalau misalnya penonton kalian itu nonton konten kalian, pastinya akan slide, teman-teman, atau nge-swipe ya, melihat konten selanjutnya. Ini dalam bentuk foto atau gambar. Oke, kita naik dulu, teman-teman. Tadi agak ke-skip nih. Jadi di sini konsep yang kedua adalah perbandingan platform, teman-teman. Jadi perbandingan platform ini si Hyperplay itu meminta agar konsep videonya itu membandingkan atau mengkomparasi. Mengkomparasinya dengan apa? Dengan brand lain, teman-teman. Nah, di sini dicantumkan juga nih untuk brand-brand yang direkomendasikan untuk mengkomparasi atau membandingkan. Nah, ini cuman untuk brandnya saya blur aja ya, teman-teman. Ini privacy, mungkin nanti ketika saya publish akan ada hal-hal yang tidak kondusif ya, jadi saya tidak tampilkan ke kalian. Jadi kita fokusnya adalah ke hyperplay.id, teman-teman, sesuai dengan campaignnya. Jadi wajib membandingkan minimal 5 website top up. Kemudian salah satu website yang harus dimasukkan adalah Hyperplay. Kemudian posisi urutan Hyperplay itu di urutan slide yang ketiga atau keempat ya, gitu, teman-teman. Kemudian untuk sistem penilaian, setiap website wajib diberikan penilaian atau skor. Kemudian setiap website kompetitor diberikan 2-3 alasan positif. Kemudian format penilaiannya. Nah, ini penting, teman-teman, mengenai tentang penilaian. Jadi buat penilaian setiap slide-nya ya, yang mana slide itu kan mewakili websitenya atau brand yang mau kita unggulkan di situ. Jadi bisa dalam bentuk nilai ya, atau bisa dalam bentuk bintang seperti ini. Kalau bintang 5 artinya sempurna. Kemudian kalau misalnya bintang 4 misalnya sangat baik, bintang 3 cukup baik gitu ya, gitu, teman-teman. Jadi di sini kita balik lagi ke dalam konten.com ya. Nah, ini dia ketampilan seperti ini. Kita pilih yang aset foto, teman-teman. Jadi kita download dulu foto-foto yang akan kita gunakan sebagai untuk membuat konten UGC-nya. Jadi ini 3 ini kita download ya. Kita klik kanan, kemudian download, kemudian ini juga di download, kemudian ini juga di download. Jadi ini logonya ya, teman-teman. Ini logo dari Hyperplay-nya. Kemudian ini untuk gambar hero di Mobile Legends ya. Ya, 2 ini ya, teman-teman. Oke, ini tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya adalah untuk membuat background ya, untuk kita menulis yang harus ditulis nantinya sesuai brief. Nanti pokoknya kalian akan kegambar ketika saya praktekkan. Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi kita akan minta tolong kepada ChatGPT, teman-teman. Untuk apa? Untuk membuat konsep video yang mau kita buat. Misalnya kita akan membuat video carousel ya. Jadi kita misal ketik seperti ini, teman-teman. Oke, jadi gini, teman-teman. Ini untuk promnya. Jadi ini brief dari campaign. Tolong buatkan saya konsep video carousel di TikTok yang diminta dan sertakan skripnya. Jadi kita balik lagi ke dalam sini, teman-teman. Oke, ke dalam sini. Jadi kita kopas semua aja, teman-teman. Untuk satu form ini kita pastekan di dalam sini. Oke, kemudian kita enter aja, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi jadinya seperti ini ya untuk hasil dari ChatGPT-nya. Jadi ini udah dilengkapi dengan judul covernya, kemudian ada beberapa slide yang harus kita isi dengan beberapa komparasi dari brand. Jadi nanti kita di sini akan membandingkan brand, tapi nanti brand akan saya samarkan ya, kecuali hyperplay.id. Jadi untuk menyamarkan kita kopas aja dulu, kemudian kita taruh di Word, teman-teman. Oke, kira-kira seperti ini, teman-teman. Ketika kita udah pindahkan ke Word ya, sebenarnya ini untuk langkah-langkahnya teman-teman gak perlu praktekkan ya, karena ini saya hanya menyamarkan aja untuk nama-nama brand atau website di luar dari hyperplay.id, karena saya nggak enak, jadi mending saya hapuskan aja. Jadi kita fokus ke dalam website yang namanya hyperplay.id. Jadi ketika kita udah dapat rundownnya seperti ini, konsepnya seperti ini ya, kemudian kita akan membuat eksekusinya. Jadi di sini saya akan menggunakan handphone, teman-teman.
Oke, sekarang kita udah berada di aplikasi editingnya. Nah, jadi kita kan di sini membutuhkannya slide foto ya, atau slide gambar. Jadi kita di sini nggak ngedit pakai CapCut teman-teman, melainkan memakai Pixellab ya. Buat teman-teman yang belum tahu Pixellab itu apa, silahkan kalian download dulu. Pasti kalian belum download kan di HP kalian. Orang tahu aja nggak, apalagi download gitu kan. Jadi kalian tinggal klik aja link di bawah ini di deskripsi ya, atau kalian cari sendiri di Play Store. Namanya adalah Pixellab ya. Seperti ini logonya. Oke, kemudian setelah di tampilan Pixellab di sini kita atur dulu untuk image size-nya. Jadi di sini kita atur di angka 10 80 dikali 1920 ya. Kemudian checklist. Oke. Nah, otomatis di sini formatnya seperti ini ya, teman-teman, untuk TikTok. Oke, jadi sekarang ini kita akan memasukkan gambar yang ada di galeri, teman-teman, yang udah kita download tadi ya dari bahan-bahannya. Oke, mungkin saya pilih yang ini aja. Kita tinggal klik kemudian selesai. Nah, di sini ada cropping ya. Ini disesuaikan dengan layar yang tadi udah kita setting segini aja. Kemudian kita klik checklist, teman-teman. Nah, otomatis akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Udah berubah ya untuk backgroundnya. Kemudian yang selanjutnya di sini kita tinggal tambahkan aja untuk shapes, teman-teman. Kita ukur di sini harus menutupi semuanya. Kemudian kita klik tanda panah yang ada di sini dan kemudian kita scroll ke bawah, kita nanya opacity. Oke, kemudian di color, teman-teman, mungkin saya akan ganti ke black ya, karena untuk mengkontraskan tulisan nantinya. Misal segini aja. Oke, kemudian kita teks yang new ini kita klik. Oke, ketika kita udah memasukkan shapes yang ada tadi ya, kita klik di sini. Kemudian untuk yang shapes ini kita kunci aja, teman-teman, biar aman. Oke, udah dikunci. Jadi untuk ini kita ubah menjadi rekomendasi. Oke, rekomendasi dulu aja. Kita scroll ke sebelah kanan, kita cari font yang bagus ya, my font. Mungkin saya mau pakai yang ini aja. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian ini kan tulisannya masih agak tertimpa oleh background ya. Kita klik yang ini teman-teman, kita ubah posisinya ini yang paling atas. Nah, jadi otomatis di sini berubah ya, tulisannya makin di luar. Oke, kemudian ini kita copy ya, kita taruh di sini, kita edit, kemudian kita ubah menjadi tempat. Oke, misalnya seperti ini, kita klik OK. Sepertinya enakan gede semua teman-teman. Oke, seperti ini kita ubah namanya menjadi kuning ya. Kemudian kita copy yang putih lagi, misalnya dibikin selang-seling gitu ya teman-teman. Kita copy, kemudian kita geser ke bawah, kemudian kita edit teman-teman. Misal aku bandingin 5 website top up ML, kita singkat aja teman-teman, yang sering dipakai gamer. Oke, misalnya seperti ini, kita klik OK. Oke, misalnya seperti ini teman-teman. Oh, ini kurang teman-teman. Untuk yang judulnya kita tambahkan aja di sini. Oke, misalnya seperti ini teman-teman untuk covernya ya. Ini udah kebayang lah ya untuk konsepnya seperti apa. Jadi kemudian di bagian bawahnya ini kita tambahkan shapes lagi teman-teman untuk membuat anak panah ya. Misalnya yang ini aja. Oke, kita scroll ke bawah. Mungkin nutupin ini aja sekalian aja. Kemudian untuk warnanya mungkin saya ubah ke kuning aja ya. Kemudian di sini kita kasih tulisan. Oke, misalnya kita ubah ke geser teman-teman. Kita kasih tulisan geser di sini, kemudian kita ubah ke hitam, kemudian fontnya yang penting ya. Fontnya mungkin saya mau pilih yang ini aja. Oke, kita perbesar di sini teman-teman. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita save aja teman-teman. Oke, ini untuk foto yang kedua teman-teman. Nah, di sini kan ada 7 slide ya teman-teman. Ada 7 slide. Jadi slide pertama itu isinya apa, slide kedua isinya apa, slide ketiga isinya apa, sampai slide ke-7. Nah, jadi ini yang harus ditampilkan nantinya ya teman-teman. Di sini kita ubah dulu untuk size-nya teman-teman. Di sini size-nya kita tel 1080 kali 1920. Oke teman-teman, kontennya memanjang seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita masukkan juga untuk backgroundnya. Saya mungkin tetap mau pilih yang ini aja. Selesai, kita crop di sini udah presisi lah ya. Kemudian kita klik yang centang yang ada di sini. Nah,
gini teman-teman. Jadi untuk background itu bisa kalian gunakan background yang sama aja nggak apa-apa sampai slide ke-7. Yang penting isinya itu autentik teman-teman. Isinya itu bikin orang penasaran, bikin orang baru tahu gitu ya. Nah untuk fontnya ini kita ubah dulu fontnya. Misal saya mau pakai font yang ini aja. Kemudian kita buka untuk logonya, kita import logonya. Oke teman-teman, udah masuk ya ke dalam slide-nya. Oke, new text-nya kita ubah teman-teman menjadi hyperplay.id. Nah, seperti ini. Oke, di sini kita sesuaikan aja untuk ditampilkan di bagian tengah teman-teman. Oke, ini udah di tengah. Kemudian untuk share. Oke, kemudian untuk logonya mungkin saya akan tambahkan shadow teman-teman biar stroke, mohon maaf stroke ya. Jadi kita oke, seperti ini. Ini kita ubah ke warna kuning teman-teman. Oke, kemudian kita isi di sini beberapa poinnya. Kita ikuti aja yang ditulis ChatGPT, teman-teman. Udah seperti ini. Kemudian kita di bagian ini kayaknya kurang gelap deh, teman-teman. Ya, kita belum menambahkan untuk shapes-nya, teman-teman. Saya hampir lupa di sini. Shapes-nya kita tambahkan dulu. Kemudian kita ubah menjadi hitam, ya. Kemudian kita checklist, kita turunkan opacity-nya sesuai kebutuhan. Nah, ini seperti ini. Oke, kemudian untuk tulisannya kita pindahkan ke atas biar nggak tertimpah dengan gini ya, jadi nggak ketimpah di bawah shapes ya. Kemudian kalau misalnya udah kayak gini, kemudian kita masukkan aja beberapa poin yang harus ditampilkan. Itu ada proses top up sangat cepat ya. Di sini kita tinggal kopas saja teksnya, copy, kemudian di sini kita edit ya, proses top up sangat. Oke, seperti ini teman-teman. Ini untuk poin yang pertama, kemudian kita tinggal kopas saja untuk poin yang kedua. Nah, misal seperti ini, kemudian kita edit. Oke, pasang lagi seperti ini. Kemudian customer service responsive saat ada kendala. Oke, kemudian di sini untuk yang poin ketiga ya, kita edit harga kompetitif dengan hingga 4%. Oke, teman-teman, misalnya seperti ini ya. Ini untuk gambaran aja. Misal di sini warna kuning mau kita ubah menjadi warna putih aja deh ya. Misal jadi warna putih aja. Oke, gitu teman-teman. Ini untuk slide untuk yang hyperplay-nya. Oh iya, satu lagi teman-teman, di sini untuk nilainya ya. Di sini wajib teman-teman ngasih nilai. Saya di sini mau ngasih nilai, tinggal copy aja di sini. Mau saya kasih nilai paling bawah aja di sini. Oke, teman-teman, misalnya di sini saya mau ngasih nilai karena di sini si ChatGPT itu menyimpulkan bahwa nilainya adalah 9/10 ya. Jadi otomatis ini udah sesuai dengan campaign yang udah diberikan tadi ya, teman-teman. Di mana tadi? Nah, ini dia, maksimal 9/10. Jadi kita ambil aja maksimalnya berapa ya, 9/10. Jadi saya mau isi 9/10. Oke, di sini kita bisa milih font ya. Tapi kita bisa gedein dulu di sini. Nah, mungkin mau saya ubah warnanya jadi warna ini aja. Oke, teman-teman, seperti ini. Gitu ya. Ini konsep untuk slide yang pertama aja. Jadi untuk slide kedua, 3, 4, 5, 6, dan 7 itu teman-teman buat hal yang sama tapi disesuaikan dengan brand apa yang mau kalian bandingkan gitu ya. Dan posisi hyperplay ini di slide ketiga teman-teman. Mereka mintanya ya. Ntar kalau misalnya udah jadi semua, kalian tinggal save aja. Caranya gimana? Kalian tinggal klik tombol yang paling atas ini, kemudian save as image, teman-teman. Kemudian untuk ukurannya di sini 1080 kali 19/1920, kemudian save to gallery. Oke, teman-teman, jadi saya udah bikin untuk slide yang pertama ya, slide 1, kemudian ini brand 1 ya. Jadi ini saya samarkan. Jadi kalau saya sebutkan brandnya kan nanti seolah-olah gimana gitu ya. Untuk mencegah itu semua, jadi saya samarkan aja brandnya untuk kompetitor ya. Jadi konsepnya gini teman-teman. Jadi kita tetap menampilkan beberapa hal positif dari brand lain gitu ya. Dan itu juga menurut instruksi yang diberikan di brief campaign-nya. Jadi ini nilainya 8/10, kemudian
kemudian brand 2 segini gitu ya. Kemudian kita skip langsung ke brand 4 karena di slide ketiga itu posisinya adalah Hyperplay ya. Itu adalah brand utama yang dipromosikan gitu ya. Kemudian brand kelima. Nah, ini yang terakhir. Nah, jadi kita di sini buat 5 brand aja teman-teman, atau 5 perbandingan ya. Nggak jadi 7 nih. Jadi 5 aja udah cukup buat contoh aja biar videonya nggak terlalu kepanjangan. Jadi konsepnya seperti ini teman-teman, sama ya. Jadi kita ikuti apa yang ada di ChatGPT gitu ya. Jadi saya anggap kalian udah bisa lah ya bikin slide 1 sampai slide seperti ini ya. Konsepnya itu sama seperti yang tadi saya contohkan pada saat membuat slide yang Hyperplay teman-teman. Konsepnya simpel seperti itu, kalian tinggal lanjutkan aja. Sesuaikan dengan apa yang ada di perintah yang tadi kita udah download ya. Di mana? Campaign-nya. Kemudian kita kan tadi udah konversi. Kita minta buatin ChatGPT untuk membuat konsepnya itu seperti apa. Nah, kita ikuti aja konsep yang udah diberikan oleh ChatGPT itu. Nanti kita tinggal bikin slide-nya seperti ini ya. Oke teman-teman, sekarang kita udah beralih lagi dalam campaign-nya. Ini di menu brief ya. Jadi kita scroll ke paling bawah di sini. Oke, jadi sekarang kita step berikutnya adalah publishing ya, atau posting di TikTok. Jadi saya di sini mau buka TikTok dulu teman-teman. Oke, sekarang kita udah berada di TikToknya. Jadi ini TikTok saya ya. Ini udah saya hubungkan ke dalam content.com-nya. Udah dibahas juga di video sebelumnya ya. Kalau misalnya kalian belum tonton, silahkan kalian tonton. Linknya ada di pojok kanan atas. Oke, jadi di sini kita tinggal klik aja di bagian tombol plus ini ya. Ya seperti biasa ya. Nah, di sini kita pilih yang mau kita upload nih, teman-teman. Harus berurutan ya. Ini 1, kemudian ini sebentar, 2-nya yang mana nih? Ini ya, brand 1, brand 2, brand 3 ya, benar ya. Baru masuk ke brand 4, kemudian brand 5. Oke, teman-teman, kalau misalnya udah tinggal klik yang berikutnya, teman-teman. Nah, di sini opsional sih. Nah, di sini kan langsung muncul backsoundnya nih. Teman-teman boleh pakai backsound yang ini atau kalian mau ganti backsound yang lainnya. Yang intinya adalah kalian pakai backsound ya, atau musik yang lagi viral ya. Karena itu mendorong untuk FYP, teman-teman. Oke, anggaplah saya mau pakai backsound yang ini aja. Kemudian kita klik yang berikutnya ya, teman-teman. Oke, kemudian di bagian sini di deskripsi ya, kita tambahkan tagnya nih, hashtag wajib. Jadi kita tambahkan sesuai yang ada di layar ini ya teman-teman. Yang pertama adalah top up ML, hashtag top up ML ini ya. Kemudian selanjutnya tambahkan lagi hashtag MLBB. Kemudian tambahkan lagi hashtag huruf besar semua MLBB All Star. Nah gini ya, MLBB All Star. Udah kayak gini teman-teman. Kemudian di bagian judul jangan lupa ini ada beberapa option ya yang udah disediakan. Jadi misal saya mau pakai yang paling atas saja, rekomendasi tempat top up ML paling cepat. Oke, di sini huruf besar teman-teman, tempat. Oke, kalau misalnya udah teman-teman, kita pastikan lagi judulnya udah sesuai ya. Kemudian yang bawahnya hashtagnya udah sesuai. Kalau misalnya udah, di sini kita tinggal posting aja teman-teman. Klik posting yang ada di sini. Oke, udah masuk ya teman-teman. Oke, kalau misalnya udah di dalam sini teman-teman, kita kan udah baca beberapa briefnya ya. Jangan lupa di sini kita kembali teman-teman, kita join campaign-nya dulu ya. Nah, setelah join campaign di sini, kemudian kita klik submit video yang ada di sini teman-teman. Nah, ini teman-teman. Jadi submit video paling lambat 24 jam setelah upload. Contoh upload jam 12, submit sebelum besok jam 12 ya. Ini udah kita bahas. Jadi waktu paling lambatnya deadline-nya itu 24 jam setelah kita posting atau setelah kita upload. Oke, kita next. Oke, setelah di sini kita pilih yang TikTok ya. Karena kan kita uploadnya di TikTok ini. Jadi kita pilih yang TikTok, kemudian kita klik selanjutnya. Nah, ya benar ya yang ini ya. Nih, ini akun saya, benar. Kemudian kita klik selanjutnya lagi. Otomatis di sini dia akan merefresh ya. Oke, belum kebaca teman-teman. Coba kita klik refresh lagi. Belum kebaca juga. Nah, ini ada keterangannya nih. Maaf, tidak ada video yang terdeteksi. Submit video paling lambat 24 jam setelah upload. Contoh upload jam 12 ini yang tadi ya. Oke, jadi di sini pastikan hashtag di bawah sudah ditambahkan di caption setiap video. Nah, ini dia teman-teman. Oke, teman-teman, udah terdeteksi ya di sini. Jadi kita tinggal pilih di sini ya. Kita pilih
kemudian kita klik selanjutnya. Oke, kemudian kita klik yang ini ya, saya telah membaca peraturan dan persyaratan serta memahami, kita checklist, kemudian kita klik yang submit video. Oke, selesai teman-teman, submit videonya. Kemudian kita cek video saya. Nah, ini dia udah muncul ya, teman-teman. Oke, kita bahas di sini teman-teman. Jadi ini campaign ini laris banget sih. Ini saya bikin video selama 2 hari ya. Jadi sebenarnya saya bagi 2 sesi karena semalam udah kemalaman ya. Jadi saya lanjutkan di hari ini. Jadi selama 1 malam aja udah tinggal 71% teman-teman ya. Jadi ini adalah sifatnya siapa cepat dia dapat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini mungkin campaign ini udah habis teman-teman, jangan berkecil hati. Pasti nanti ada lagi campaign yang seperti ini ya, UGC ya. Ini konsepnya UGC. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini kemudian cek di konten.com ternyata campaignnya udah habis budgetnya, jangan berkecil hati. Sekali lagi teman-teman tunggu aja kalau misalnya belum ada, dan saya yakin pasti ada lagi teman-teman untuk konten untuk campaign UGC-nya. Jadi secepat itu teman-teman, selaris itu ya untuk di konten.com karena sistemnya secanggih ini, secanggih itu. Jadi buat kalian yang belum nyoba, rugi banget sih. Silahkan kalian nyoba teman-teman. Dan kalau misalnya kalian scroll ke bawah, nah ini udah ada top 10 klip ya. Kalau misal kita lihat di sini, ini view-nya gede-gede banget ya, lumayan 58.000, 66.000, ada yang 169.000. Ini udah dapat 1.200.000-an teman-teman. Nah, ini kan siapa yang mau ngasih duit segini gitu kan dengan bikin video short seperti ini ya. Menurut saya ini gampang banget konsepnya. Kita cuman bikin foto aja ya, slide ya, carousel gitu kan konsepnya. Jadi bikin 5 aja udah bisa nih ya. 3 juga bisa nih, ada yang bikin 3. Nih teman-teman ya, cuman bikin 3 bisa. Jadi mudah banget teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat karena sebenarnya di video ini kita hanya bahas untuk satu campaign aja, yaitu campaign UGC ya. Cara bikin videonya itu seperti apa, bukan video sih sebenarnya, konten carousel ya. Jadi bikin konten carouselnya itu seperti apa, kemudian sangat mudah ya, udah kita praktekkan tadi. Saya yakin teman-teman pasti bisa semuanya, gampang. Kemudian ini udah tinggal 60 teman-teman, ini tinggal kejar-kejaran sih. Saya nggak tahu setelah video ini diupload campaign ini masih ada apa enggak ya, tapi jangan berkecil hati teman-teman. Ini sebagai video contoh aja ya buat teman-teman, agar nanti ketika ada campaign yang sejenis kalian udah bisa cara ngerjainnya gitu teman-teman. Oke, mungkin itu aja, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.